Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Umi Khairunisa Soraya dengan NIM akhir 163 dari Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Guna memenuhi tugas UAS tafsir ayat psikologi dengan dosen pengampu Ibu Ina Izzatul Muna MAG. Selamat menyimak. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tafsir mengenai proses penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menceritakan bagaimana manusia itu diciptakan yang berasal dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian keturunannya diciptakan dari air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim ibunya yang memang tersedia untuk menyimpan air mani tersebut. Dan setelah melewati suatu masa tertentu, dijadikanlah air mani itu segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan dari segumpal daging itu terciptalah tulang belulang yang berbentuk kepala, tangan, dan kaki. Kemudian dibungkus tulang-tulang itu dengan daging, otot, dan urat-urat. Maka terciptalah suatu makhluk yang berbentuk lain, dan kepadanya lah ditiupkan roh, diberinya sarana pendengaran, penglihatan, penciuman, bersuara, berpikir, dan bergerak, sehingga jadilah manusia yang utuh, sempurna sebagai makhluk Allah yang pilihan dan termulia. Lalu yang kedua, ada tafsiran mengenai perkembangan manusia dalam surah Ar-Rum ayat 54. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Tahzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam di Madinah. Dalam surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Nah, ini merupakan perumpamaan lainnya yang dibuat Allah sebagai tanda atas kesempurnaan kuasa Allah, yaitu penciptaan manusia itu sendiri dengan tahap-tahap yang berbeda. Dan makna dari keadaan lemah yakni dari bentuk air mani. Dan ada pula yang mengatakan bahwa keadaan lemah ini maknanya adalah masa bayi dan masa kecil gitu ya, atau bayi. Lalu ada tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, yang artinya kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu, yakni menjadi lemah, yakni saat telah mencapai lanjut usia dan beruban. Wasyaibatun, dan beruban. Makna asyaibatun yakni benar-benar lemah. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dikehendakinya dari segala sesuatu, termasuk keadaan kuat dan lemah pada manusia. Wa huwal alimu, dan dialah yang maha mengetahui dalam pengaturannya. Al-Qadiru, lagi maha kuasa dalam menciptakan apa yang dia kehendaki. Lalu yang ketiga ada tafsir mengenai pertumbuhan manusia di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 dalam tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humay, Imam Masjidil Haram. Allah menyampaikan kepada seluruh hambanya tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu jika kalian meragukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian,
Maka lihatlah awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian kami menciptakan keturunannya dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke rahim perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang mirip dengan daging yang terdapat bekas gigitannya. Terkadang penciptaan ini sampai pada tahap yang sempurna, dan terkadang tidak sampai sempurna. Hal ini agar kami menjelaskan besarnya kekuasaan kami, dan kami menjadikan janin yang sempurna penciptaannya tetap di dalam rahim hingga datang masa kelahiran. Lalu kami mengeluarkan janin sebagai bayi yang lemah panca inderanya dan lemah badan, yang secara berkala meningkat kekuatannya. Lalu sebagian dari kalian meninggal pada masa mudanya, dan sebagian lainnya diberikan umur yang panjang sampai orang ini tidak mengetahui sama sekali apa yang ia ketahui atau pikun. Dan hal lain yang menjadi bukti kebenaran dari hari kebangkitan adalah tanah yang tandus. Jika diturunkan kepadanya air hujan, maka tanah itu ada kehidupan yang mulai menumbuhkan berbenaman yang memberi rasa kebahagiaan bagi orang yang melihatnya karena kecantikan dan kesimpulannya. Dari ketiga surah yang sudah saya jelaskan tadi, yang menjelaskan mengenai proses penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia, dapat saya simpulkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian keturunannya diciptakan Allah dari air mani yang tersimpan di rahim seorang ibu, lalu dijadikan mani itu menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging terbentuklah tulang belulang yang berbentuk kepala, tangan, dan kaki. Kemudian dibungkusnya tulang-tulang itu dengan daging, otot, dan urat-urat. Maka terciptalah suatu makhluk yang berbentuk lain, dan Allah meniupkan roh pada tubuh yang sudah berbentuk sedemikian rupa. Dalam perkembangan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yaitu pada masa bayi, hingga Allah menjadikannya manusia ini seorang yang kuat atau lanjut usia. Oke, sekian penjelasan di video tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.